Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Ramadhani. Saya dari tingkat 2B Prodi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Di sini saya akan melakukan konsul, yaitu menggunakan media video, di mana laporan kasus saya dengan judul asuhan keperawatan pada anak dengan OBS febris dan demam tipoid di ruangan Seruni RSUD Kepahyang, di mana identitas pasien, nama pasien atas nama anak AX, tanggal lahir 02 Desember 2019, jenis kelamin laki-laki, usia 1 tahun 5 bulan, agama Katolik, alamat Desa Pasar Kepahyang, di mana diagnosa medisnya yaitu OBS febris dan demam tipoid. Riwayat kesehatan: keluhan utama, pasien datang ke IGD diantarkan orang tuanya dengan keluhan demam sudah 2 hari disertai mual muntah lebih dari 7 kali dan diare. Untuk skala nyeri yaitu skala 4. Lalu penata laksanaan terapi gizi dan fisioterapi itu infus RL 33 TPM, injeksi ceftriaxone 500 mg per IV per 24 jam, drip dalam D5% 100 cc. Injeksi OMZ 10 mg per IV per 24 jam. Injeksi ondansetron 1,5 mg per IV per 12 jam. Injeksi petfreeze 120 mg per IV per 8 jam. Lalu Elbio. Analisa data. 1. DS, ibu mengatakan BAB encer lebih dari 5 kali. Ibu klien mengatakan warna feses kuning kecoklatan. Ibu klien mengatakan perut klien nyeri. DO, keadaan pasien tampak lemah, mukosa bibir pasien kering, mata cekung, BAB encer. Etiologi, makanan tidak dapat diserap, BAB cair, cairan dan elektrolit banyak keluar. Masalah, kekurangan volume cairan kurang dari kebutuhan tubuh. Perencanaan, diagnosa keperawatan, kekurangan volume cairan berhubungan dengan output yang berlebihan atau diare. DS, ibu mengatakan BAB encer lebih dari 5 kali. Ibu klien mengatakan perut klien nyeri. Ibu klien mengatakan warna feses kuning kecoklatan. DO, keadaan pasien tampak lemah, mukosa bibir pasien kering, mata pasien cekung, BAB encer. Tujuan dan kriteria hasil: setelah dilakukan tindakan keperawatan 2 kali 24 jam, kekurangan volume cairan dapat diatasi dengan 1. meningkat, 2. cukup meningkat, 3. sedang, 4. cukup menurun, 5. menurun. Dengan kriteria hasil: tidak mengalami haus, menampilkan hidrasi yang baik, membran mukosa lembab, mampu berkeringat, turgor kulit bagus, mata kembali normal atau tidak cekung. Rencana tindakan: 1. pantau tanda dan gejala dehidrasi kulit, membran mukosa kering. 2. jumlah makanan yang masuk dan keluar untuk frekuensi, warna, dan konsistensi. 3. meningkatkan asupan anak, misalnya sediaan sedotan, beri minum di antara waktu makan, yaitu susu, air putih yang tidak berlebihan. 4. hilangkan faktor penyebab kekurangan volume cairan seperti muntah dengan cara memberikan minum secara dikit-dikit. 5. timbang berat badan. 6. mengatur TTV setiap hari. Rasional: 1. mengetahui gejala dehidrasi. 2. mengetahui jumlah makanan yang masuk dan keluar yang dialami pasien. 3. mengetahui tingkat asupan pasien. 4. mengetahui faktor penyebab kekurangan volume cairan pada pasien. Implementasi: dengan diagnosa kekurangan volume cairan berhubungan dengan output yang berlebihan. 1. memantau tanda dan gejala dehidrasi, turgor
elastis, mukosa kering, mata cekung, suhu 37,5 derajat Celcius, nadi 100,02 kali per menit. 2. Mencatat makanan yang keluar dan masuk. 3. Beritahu kepada orang tua agar lebih memantau pasien. 4. Mengukur suhu tubuh pasien. 5. Memberitahukan kepada ibu agar mengganti pakaian dengan yang berbahan katun dan melakukan kompres dingin. 6. Menjelaskan pada ibu tentang pentingnya cairan tubuh. 7. Menganjurkan pasien untuk istirahat. Respon hasil: 1. Gejala dehidrasi karena banyaknya cairan yang keluar. 2. Lebih banyak cairan yang keluar ketimbang cairan yang masuk. 3. Suhu tubuh anak di rentan masih hangat. 4. Ibu menerima apa yang dijelaskan oleh perawat. Evaluasi SOAP. Ibu klien mengatakan anaknya masih lemas, demam, BAB 5 kali per hari dengan konsistensi feses cair, berlendir dan berwarna kuning. Turgor kulit pasien masih kurang baik. Keadaan umum lemah, mukosa bibir kering, mata cekung. Masalah belum teratasi. Intervensi dilanjutkan. Implementasi hari kedua. Yang pertama yaitu masih memantau tanda dan gejala dehidrasi, turgor elastis, mukosa kering, mata cekung, suhu 37,5 derajat, nadi 100,02 kali per menit. Lalu menganjurkan kepada ibu supaya anak bisa makan dengan baik. 3. Selingi dengan susu dan air putih. Beritahu orang tua agar tetap mengukur suhu pasien. 5. Memberitahu kepada ibu agar mengganti pakaian yang berbahan katun dan tetap menjaga lingkungannya yang bersih. 6. Menjelaskan pada ibu tentang pentingnya makanan yang masuk. 7. Menganjurkan pasien untuk istirahat. Lalu SOAP. Ibu klien mengatakan anaknya sudah lebih membaik, tidak lagi demam, BAB sudah berkurang 3 kali per hari dengan konsistensi feses tidak lagi cair, tidak berlendir dan berwarna kuning. Turgor kulit pasien baik, keadaan umum sudah membaik, mukosa bibir tidak lagi kering, mata tidak lagi cekung. Masalah sudah teratasi. Intervensi dihentikan. Itulah laporan kasus dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.